Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumput, satu Nusantara. Oke, langsung aja ya. Jadi jangan berlama-lama. Oke, sobat-sobat. Oke, terbaru ya, updatean terbaru case wabah di Malaysia sangat mengejutkan, bikin saya terkejut sahabat-sahabat ya. Case ini adalah terkecil sepanjang wabah di Malaysia. Tahu kalian pasti ya, ini cuma 7 orang, 7 cuy. Cash impor 2, cash tempatan 5. Cash impor itu orang asing lah, orang luar, bukan orang asli Malaysia ya. Cash tempatan itu orang Malaysia asli cuma 5 orang. Total cuma 7. Cash sembuh 20 orang, cuy ya. Terus cash kematian baru 0 ya. Lepas tuh jumlah cash aktif adalah 1518. Jumlah cash ICU cuma 6 orang ya, termasuk bantuan bantuan alat pernapasan ya. Jumlah cash sembuh totalnya 6.694, jumlah kematian 117. Jumlah cash keseluruhannya 8.329. Ini yang terbaru sahabat-sahabat ya, tadi petang ya diupdate sama Eraje. Oke. Ini menunjukkan betapa disiplin dan masyarakat di sana mengikuti SOP yang ditetapkan kerajaan di sana. Tania dan pertahankan ini sampai vaksin terjumpa. Walaupun vaksin tidak terjumpa, kalian sudah berteman dengan wabah ini. Oke, next sahabat-sahabat, bahkan di sini banyak yang nge-DM saya, banyak yang nge-tag saya di IG, di WhatsApp, suruh nge-reaction. Tajuk dia adalah sekuat mana perpaduan Malaysia. Oke, ini eksperimen sosial ya. Kalau kalian pengikut saya dari dulu ya, dari Sunan Lampung, Sunan Tapis, pasti kalian tahu saya udah pernah nge-reaction ini. Oke, camkan. Jangan suruh saya nge-reaction ini ya, karena kalau diulang lagi saya suruh nge-reaction tidak natural, tidak jumpa feelnya. Oke sahabat-sahabat, please ya sahabat-sahabat ya. Oke, saya jelaskan kenapa sih mas akun YouTube-nya dulu kena banned ya. Oke, kalau yang Sunan Tapis itu memang kesalahan saya. Dulu saya terlalu bernafsu upload ya, ternyata terjumpalah ya masalah. Lepas tuh yang kedua itu yang Sunan Lampung itu entah tiba-tiba padam sendiri, hilang sendiri ya, tidak ada pemberitahuannya. Ibaratnya ya kalau kita main bola itu ya, tiba-tiba wasit itu tuh bagi kartu merah, macam mana langsung kartu merah ya kan, belum ada kartu kuning ya langsung kartu merah, hilang tiba-tiba. Kan nggak fair men, ada kejanggalan di sini. Saya mau menuntut, tidak mungkin subscriber saya cuma 18.000 atau 20.000 ya, kecuali subscriber saya udah di atas 100 lebih atau 200.000 lebih, baru saya nuntut ke office Google yang di Jakarta. Kalau cuma 20.000 mungkin tidak dihiraukan sama pegawai Google-nya ya kan. Oke sahabat-sahabat ya, tapi ada sebagian YouTubers, bukan sebagian ya, ada YouTubers yang lama kreatif Indonesia ya, padahal dia lebih lama daripada saya ya, tapi dia nge-reaction itu, harusnya dia udah tahu ya, mungkin banyak video-video Malaysia, jadi dia terlewatkan. Dan ada juga YouTubers yang agak sedikit baru ya, dia nge-reaction, itu wajar, karena dia belum terlalu lama seperti saya, kreatif Indonesia ya. Oke sahabat-sahabat, next sahabat-sahabat ya. Bahkan di sini ada yang kirim artikel ke saya sahabat-sahabat ya. Ini dia, tajuk dia adalah Raikan Kejayaan, Tepukan Gembira Frontliner Buat Rakyat Malaysia Terharu. Oke, saya akan bacakan sahabat-sahabat di sini ya. Ucapan terima kasih yang didedikasikan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada barisan hadapan negara dalam melawan wabah semasa perutusan khas Perdana Menteri semalam benar-benar menyentuh hati. Mana tidaknya perjuangan mereka yang selama ini berkorban masa, tenaga dan juga keselamatan diri
sedikit sebanyak menyumbang kepada penurunan kadar penularan wabah dalam negara. Betul ya, para frontliner ini bagi impactnya itu luar biasa sahabat-sahabat ya. Sampai titik saat ini itu tidak mudah, banyak yang dikorbankan ya frontliner, masa mereka habis ya, kerja siang malam ya, lepas itu berbulan-bulan di hospital, tidak bisa jumpa dengan keluarga. Kalau kita jadi mereka, kita udah rusak tuh badan kita ya, karena mereka bekerja dengan tulus dan ikhlas ya. Segala kepenatan yang ada, kerinduan yang ada hilang ya. Dan kita patut apresiasi sekali para frontliner di luar sana, di Malaysia, Indonesia, seluruh dunia. Oke, langsung aja next. Tepukan penuh suka duka. Susulan daripada itu, muat naik video barisan petugas kesehatan yang bertepuk tangan dengan lengkap bersut PPE, begitu mengharukan. Tania warga KKM dan semua frontliner Malaysia, aku sebagai rakyat Malaysia bangga. Tania Malaysia. Terasa sebab lihat video ini. Perkongsian yang dibuat oleh pengguna Twitter dikenali sebagai Cik Anas ini turut mengucapkan tahniah di atas usaha para barisan hadapan yang bertungkus lumus berjuang demi negara. Oleh hal yang demikian, muat naik yang dikongsikan itu telah berjaya mendapat maklum balas daripada warganet. Rata-rata daripada mereka berbangga dengan frontliner negara dan sangat berterima kasih dengan pengorbanan yang mereka berikan. Ini sudah tepat yang kalian lakukan ya, bagi apresiasi kepada frontliner. Mereka berjuang kan mati-matian, penat. Kalau Indonesia berhasil itu patut diapresiasi, bahkan bagi penghargaan. Karena di Indonesia dokter kan yang kalian tahu yang meninggal itu udah 20 lebih. Para nurse itu yang meninggal 12 orang sahabat-sahabat di sini ya. Entah di Malaysia belum tahu saya. Adakah dokter yang meninggal atau nurse yang meninggal sahabat-sahabat? Kalian boleh komen di bawah, insya Allah saya akan balas. Itu informasi buat saya sahabat-sahabat. Oh ya, bakal nih ada yang kirim ini sahabat-sahabat ya, video ke saya sahabat-sahabat ya. Oke, kita akan putarkan ya. Oke, langsung kita belajar 1, 2, 3. Masya Allah, mereka bahagia ya, bertepuk tangan. Cepatnya, laju sekali. Saya di sini terasa bahagia dan sedih juga. Betapa bahagianya mereka ya, bisa bernapas lega ya. Sebelumnya mereka kan bernapas agak sesak ya sahabat-sahabat, karena case setiap hari banyak, belum sempat menangani ini datang lagi, belum selesai ini datang lagi. Dan alhamdulillah ya, sekarang case di Malaysia sedikit, mereka bisalah menangani dengan dengan lega napas mereka lah ya sahabat-sahabat. Saya nih mudah-mudahan Indonesia bisa seperti ini ya, mereka bertepuk tangan beramai-ramai, berarti mereka sukses. Tapi mudah-mudahanlah para frontliner Indonesia bisa semangat seperti ini. Mudah-mudahan mereka bisa tengok video ini agar mereka lebih semangat berjuang menangani wabah ini. Oke sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, saya juga nak share sesuatu benda ya sahabat-sahabat. Di sini baru saja nih ya, sedang hangat-hangatnya di Indonesia sahabat-sahabat ya. Jadi ada seorang pengguna itu ya, dalam Facebook ya, dia buat status ya di Facebook dia. Ini dia statusnya sahabat-sahabat ya. Kenapa sekarang wabah dijadikan ini bisnis sama dokter. Itu di blur, itu mungkin dia cakap dok ya sahabat di sini ya, itu lur. Kemarin aku habis buat tes rapid di rumah sakit Bina Sejahtera mungkin ya, ini tidak lengkap. Habis 650 lur, 650.000 kalau diringgitkan sekitar ya 200 ringgit lah kalau diringgitkan ya. Jadi dia ini bayar ya tes rapid ini RM200 ya. Padahal bagi saya uang segitu sudah sangat besar. Kalau nggak karena pengen merantau, nggak bakal buat tes begituan.
Biar tes rapid 650, ongkos travel ke Bali 350. Belum lagi kerja saja udah habis 1 juta lur. Berarti selama 10 hari kerja kita nggak jelas dia bikin statusnya ini setengah-setengah. Jadi mencle ya di sini. Jadi saya perjelas sahabat-sahabat ya. Jadi dia tes rapid test kena bayar 650.000 kalau diringgitkan Rm 200 ya di sini ya. Dia mau merantau. Jadi kalau di sini sahabat-sahabat, kalau di Indonesia ya, kalau ingin merantau, ingin keluar negeri ya, itu kena ada surat kesehatan. Bentuknya harus dites dulu, betulkah dia sehat. Kalau dia sehat baru bisa masuk ke negeri lain, lolos sahabat-sahabat ya. Lepas tuh sahabat-sahabat, dia ditanggapi oleh Ikatan Dokter Indonesia. Ini beritanya ya. Jember itu Jawa Timur ya sahabat-sahabat. Kompas.com, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Jember melaporkan akun Facebook berinisial MI ke polis ya. Jadi para ikatan dokter Indonesia yang di Jember itu mensaman budak nih yang buat status di Facebook. Oke. Laporan itu terkait unggahan akun tersebut yang menghina dan memaki dokter serta menuding bahwa wabah menjadi ajang para dokter. Dalam unggahannya, pemilik akun ini menyebut pengeluaran 650.000 untuk rapid test dan 350 untuk ongkos menuju Bali. Ketua ID Jember Alfi Yudisianto mengatakan unggahan itu menyakiti para perasaan dokter yang berjuang di garis depan. Betul ya? Kalau dia bermasalah sama satu hospital, kenapa dia harus menyebutkan semua dokter disebutkan? Itu kan melukai para dokter dan para nurse di luar sana yang sudah berjuang mati-matian, sudah penat, waktu mereka habis ya, bahkan mereka tidak bisa berjumpa dengan keluarga mereka ya. Dia cakap macam ini. Kalau dia bermasalah sama satu hospital, ya harus saman lah hospital yang itu ya, jangan semuanya ya disebutkan di sini. Kalau disebutkan semua dokter berarti kan, betul tak? Keterlaluan juga di sini sobat-sobat ya. Namun setelah dihubungi akun Facebook itu hilang. Takut dia mungkin kena saman ya. Karena dinilai tidak memiliki itikat baik, ID Jember melaporkan akun itu ke polisi dengan dugaan melanggar UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi di sini itu ada undang-undang ITE, sahabat-sahabat. Itu bahaya sekali. Jadi pergunakan ya media sosial itu dengan bijak dan baik ya. Jangan seenaknya di media sosial itu mengancam, itu bahaya. Kena pasalnya ya. Oke. Bersatu, Alfi mengatakan wabah telah merenggut banyak orang. Betul. Harusnya masyarakat bersatu melawan virus tersebut. Oke. Iya, harusnya macam itu. Tapi misalkan betul dia disuruh kena bayar Rm 200 atau 250 itu ya, itu sangat keterlaluan ya. Pemerintah itu sudah bagi rapid test itu secara percuma, free ya. Kalau misalkan disuruh bayar berarti itu ada sindikat. Jadi ada mafia-mafia yang ingin untung di balik wabah ini. Kalau ada ya sangat keterlaluan. Makanya ya menteri itu ya sedang mengusut nih. Ada sindikat Alkes. Jadi alat kesehatan mereka perjualbelikan ya, diduitkan ya di sini ya. Aduh. Bagaikan langit dan bumi ya di Malaysia ya. Saya lihat di Malaysia itu tidak ada beritanya macam ini sahabat-sahabat. Di Indonesia ya sahabat sudah ramai macam ini ya, tidak satu dua ya. Dari pusatnya oke-oke aja sahabat-sahabat ya, dari pemerintah pusatnya. Di bawah-bawahnya itu ada mafia, ada sindikat ya. Aduh, heran saya sahabat-sahabat ya. Bukannya membantu rakyat yang kecil malah menyusahkan ya. Kalau dia kena bayar 650.000 atau Rm 250, macam mana nanti kalau dia tidak ada duit ya kan? Dia perlu kerja, apa disuruh dia puasa selama 30 hari? Itulah insyaallah. Oke sahabat-sahabat, next sahabat-sahabat, kita akan beralih di Indonesia ya sahabat-sahabat. Kalian banyak yang bertanya, Mas apa arti zona hitam? Zona hitam yang macam di Surabaya, Jawa Timur itu ya tergantung perharinya itu berapa. Itu dimaksud zona hitam.
perharinya tuh banyak sahabat-sahabat ya. Oke, kita akan lari nih ke itu ya, ke Jawa Timur ya. Ini bahkan sangat menyedihkan sahabat-sahabat. Kalian harus tengok ya sahabat-sahabat. Ini saya udah edit ya. Ini kebetulan acara di TV sahabat-sahabat. Kalian harus tengok. Nanti saya akan bahas lepas ini. Saya tengoknya baru sedikit aja, belum full ya. Saya tengok bersama-sama kalian semua. Kita tengok dulu, oke? Oke, langsung kita belajar 1, 2, 3, play. Penutupan sementara Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) Surabaya menjadi pukulan berat bagi penanganan di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Di saat 20 rumah sakit rujukan overload, jumlah angka terus Overload, jadi over capacity, jadi tidak muat lagi ya hospital di Surabaya ya sahabat. Rujukan itu ibaratnya, maksudnya rujukan itu rumah sakit yang dikhususkan untuk wabah ini sahabat-sahabat ya. Itu namanya rujukan. Oke. Langsung kita play lagi 1, 2, 3, play. melonjak. Data 26 Mei, lebih dari 3.000 pasien positif di Jawa Timur yang dirawat. Ada 1.328 pasien dirawat di rumah karena ruang isolasi di rumah sakit penuh. Beberapa waktu lalu, RSU Dr. Sutomo Surabaya yang menjadi rujukan utama di Jawa Timur juga tidak menerima pasien karena pasien COVID-19 di instalasi gawat darurat membludak karena tidak kebagian ruang isolasi. Overload. Menurut Inge Damanti, Ketua Pusat Riset Keselamatan Pasien Universitas Airlangga, fasilitas kesehatan saat ini memang kolaps karena beban yang diberikan melebihi kapasitas. Iya, menurutnya, hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, protokol kesehatan yang kurang ketat, dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Amat sangat banyak faktor yang berkontribusi di rumah sakit. Ada faktor pasien, faktor individu ya atau stafnya, faktor pekerjaan, komunikasi ya, teamwork dan lain sebagainya. Nah, semua ini masih bermasalah di rumah sakit kita sekarang terkait. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, misalkan dengan dukungan pemerintah yang kurang kuat atau dengan kebijakan dari pemerintah yang ambigu ya, itu akan membuat beban pelayanan kesehatan kita itu semakin berat ya, karena mereka harus tetap melayani pasien dengan APD yang seadanya ya kan, karena itu memang sebagai bagian tuntutan dan profesinya. Mereka juga mempertaruhkan keselamatan mereka dan keluarga mereka karena mereka terus memberikan pelayanan kesehatan tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia itu sudah kolaps ya, sudah kolaps karena. Inge mengatakan, kondisi ini berdampak langsung pada keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Penularan yang dialami sejumlah tenaga kesehatan di rumah sakit dan staf laboratorium ITD Universitas Airlangga menjadi bukti nyata. Per Rabu 27 Mei, ada 2 perawat dinyatakan. Sementara itu, manajemen Universitas Airlangga mengakui penutupan sementara ini disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan yang tertular dan keterbatasan. Jap, dia cakap apa tadi? Karena kurangnya yang tertular. Nggak salah nih. Tadi di menit keberapa? Oke, kita play lagi ya. 1, 2, 3, play. Penutupan sementara ini disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan yang tertular dan keterbatasan kapasitas rumah sakit. Saat ini, rumah sakit dan laboratorium fokus pada pasien yang dirawat dan mengerjakan sampel yang sudah masuk serta penataan internal. Alasan kenapa rumah sakit Universitas Airlangga membatasi layanan karena memang kapasitas yang tersedia sudah mendekati overload. Jadi pada banyak, saat lebaran kemarin terjadi peningkatan secara signifikan sehingga jumlah kasusnya itu meningkat dan itu harus kita layani yang datang ke rumah sakit. Tetapi untuk layanan rawat inap dan kemudian IGD, instalasi gawat darurat tetap berjalan sebagaimana. Masya Allah, rumah sakit hampir overload ya, jadi sudah kapasitinya sudah hampir penuh sahabat-sahabat, karena setiap orang itu case-nya per hari itu banyak loh, bahkan sebagian tuh dirawat di rumah ya sahabat-sahabat. Masya Allah, ini dijadikan contoh ini di negeri-negeri lain ya, supaya berkaca
Ini bahaya ini macam ini ya. Tapi masyarakatnya ya sudah masuk zona merah, sudah masuk zona hitam, masih aja berkumpul-kumpul, masih aja tidak social distancing. Manalah otak mereka, macam otak udang mereka itu ya. Saya tidak